Hai guys, balik lagi di Kamis Horor episode ke-11. Jadi di video kali ini spesial banget nih. Jadi kemarin kan pas di episode ke-8 itu part 1 atau part 2 ya gue lupa. Itu ada yang komen kayak gini nih. Nah pas gitu gue jadiin lah story di Instagram. Nah terus temen gue ini komen lah. Jadi dia ini kan udah cukup lama lah kenal sama gue, juga sering-sering nginep juga di rumah gue. Nah dia mau bagiin cerita seremnya pas pengalamannya itu pas nginep di rumah gue, pas main di rumah gue itu gimana. Takutnya kan kalau misalkan gue cerita sendiri kalian kan gak pada percaya. Nah makanya dia juga bersedia buat diundang ke sini, ya sekalian aja kita ceritain lah kejadian serem gitu. Jadi temen gue ini namanya Yoska. Ya bisa dipersilahkan, langsung aja ceritakan. Jadi pertama gue cerita gimana kenal lu dulu kali ya. Oke, boleh. Supaya kelihatan gimana deketnya, maksudnya gimana seringnya gue kesini. Jadi itu dulu gue kenal sama Ajis gara-gara kita kelas 1 SMA. Kan SMA tuh dulu, gak tahu sekarang masih ada apa enggak sih. Kita dulu masih ada MOS ya. Ya, MOS. Masa orientasi sekolah. Kelas 1 itu, nah di SMA gue ini dibikinlah kelas-kelas MOS itu. Nah gue ini sekelas sama Ajis. Kelas apa ya waktu itu ya? Nama-namanya Jenderal Sudirman masalahnya. Iya, Jenderal Sudirman. Nama-nama pahlawan deh waktu itu kelasnya. Mantap. Kelas Jenderal Sudirman. Nah, dari situ gue temenan sama Ajis, gue sering nginep rumah Ajis. Pokoknya ibaratnya gue tuh sama Ajis deket banget lah. Dan gue tuh nggak cuma berdua sebenarnya, kita tuh berempat. Dari kelas MOS itu tuh kita berempat. Ada satu lagi namanya Ilham, satu lagi namanya Ruli. Ibaratnya kita tuh berempat Kayak geng gitu lah geng lah istilahnya. ya. Geng lah ya. Bisa disebut geng ya, kayak ya udah kayak sering main gitu lah. Iya, soalnya kita sampai lulus SMA sampai sekarang lulus kuliah pun ya masih dekat, masih dekat. Terus ya udah kita jadi berempat sering nginep ke rumah Ajis karena kan rumahnya Ajis ibaratnya paling enak lah buat tempat nginep Jis ya. Banyak juga yang nginep sini kan, selain kita berempat. Gue sama Ruli sama Ilham sering nginep di sini. Kadang-kadang gue doang sendiri, kadang-kadang gue sama Ilham, kadang-kadang full tuh gue Ruli Ilham. Nggak nentu ya. Ya siapa aja yang bisa ya main gitu lah. Itu sih. Terus kejadian serem yang lu pernah alami di sini apa nih? Sebenarnya hampir semua yang gue ceritain ini Ajis sudah tahu sebenarnya. Karena kan setiap gue cerita, setiap gue kejadian sesuatu pasti gue tuh langsung cerita ke Ajis. Karena ya namanya takut dan cerita horor masa gue pendem dia ke orang rumahnya kan. Jadi hampir semua yang gue ceritain sini Ajis sudah tahu sebenarnya. Kejadian horor tuh pertama pas ini Jis. Gue ingat banget tuh. Tapi sebelum kejadian horor, gue tuh emang pas pertama kali ke rumah Ajis tuh, jalanan ke rumahnya dia nih bener-bener serem banget. Ibaratnya apa ya, jalannya tuh masih perkampungan banget. Kalau kalian tahu ya, jalannya tuh bener-bener kanan kirinya tuh kebun. Dan rumah-rumahnya tuh banyak rumah-rumah yang tipe-tipe perkampungan gitu sih. Iya. Masih kayak ada yang punya pohon gitu. Sih punya pohon-pohon gede gitu lah. Iya. Jadi pas pertama kali gue kesini ngeliat jalannya aja udah scare gue dalam hati gue. Ini anak kok jalan rumahnya gini banget. Soalnya jujur gue baru pertama kali ke rumah-rumah yang kayak gini. Apalagi di daerah-daerah sekitar Jakarta lah ya, masih ada rumah kayak gini. Gue kaget. Pas nyampe rumahnya tuh, waduh gue kaget banget Jis. Ibaratnya rumahnya tuh, ini rumah, sini kebun, sini kebun. Itu wah, lu kalau ngeliat rumahnya sumpah serem banget. Kaget sih pertama kali, wah di rumah anak serem banget nih anak, kakek takut apa? Dan dulu pun kayak gimana ya, kayak kalau sekarang kan istilahnya gue udah ada tetangga gitu. Iya, Ya. Kalau dulu bener-bener ya gue di istilahnya rumah tuh di pojokan sendiri, kanan kiri gue kebun gitu lah. Bahkan dulu depan dulu belum ada ya. Belum. Depan kan sekarang ada tembok tuh depan rumahnya aja sih, dulu belum ada, masih kayak apa ya, jurang gitu kan, jurang gitu. Bener-bener terisolasi lah, tetangga pun jauh aja sih. Parah banget. Jadi tempat teroris aman. Dan kayak gitu. Nah, itu sih udah horor banget. Tapi hari pertama gue nginep sih nggak ada apa-apa, kan nggak ada yang gue ceritain juga ke lu Jis. Itu gangguan pertama tuh, kok nggak salah Jis ya,
sebulan kemudian setelah gue main pertama. Jadi tuh gue nginep pertama, sebulan kemudian gue baru nginep lagi. Nah itu kejadian horor pertama tuh Jis. Gue waktu itu, gue cerita juga kan ke lu yang itu, yang ketok-ketok itu kan. Iya, yang ketok. Jadi Yang pindah kamar mandi. itu tuh yang itu tuh. Jadi gue tuh malam sekitar jam 1:30 kita tuh lagi nonton film apa gitu ya, lupa gue film apa pokoknya. Itu filmnya action kalau nggak salah Jis. Iya, film kalau nggak salah sih zaman-zaman Tekken ya. Iya Tekken ini ya, Liam Neeson ya. Liam Neeson itu kan film seru banget tuh, pokoknya kita nontonnya seru-seru banget. Nah gua tuh kebelet BAB, kebelet pup. Nah sedangkan Ajis ada nih kamar mandinya di atas, cuman kamar mandinya itu cuman buat mandi sama buat buang air kecil doang. Kalau lo mau pup, kalau gua mau BAB, gua tuh harus ke bawah. Itu sekitar jam 1 gua kebelet, dan di bawah tuh kondisinya tuh gelap karena kan orang tuanya kan tidur. Kalau malam kayak ya ruangannya nggak kepake ya, untuk hemat listrik juga kan ya, matiin lampunya dimatiin. Ya udah, gua kebelet jam 1, gua kebelet. Ya mau nggak mau dong, gua kebelet, gua ke bawah BAB, buka celana segala macem. Nah pas gue BAB gue bengong, gue biasa kalau lagi BAB kan bengong terus ngayal segala macem. Tiba-tiba nggak lama gue bengong tuh, tiba-tiba dia ngetoknya 3 kali, tok gitu, kayak ngetok pintu kamar mandi sih, tok. Gue pikir namanya Ajis nih, gue tanya kan siapa ya, gue gitu ya. Kayak gue juga denger tuh lu ngomong siapa ya gitu. Iya kan, lu denger kan? Gue bilang siapa ya. Pas gue ngomong gitu, suaranya berhenti, toknya berhenti. Ya udah gue diem, anjing nih, gue diemin aja kan, ya udah. Pas nggak lama bunyi lagi tuh 3 kali juga, tok 3 kali, tok. Gue tanya lagi, siapa ya? Iya tante, ini Oscar, bentar ya. Gue gituin, gue sangkanya kan malu Jis. Ya udah gue bilang siapa ya, tapi gue bilang iya tante sebentar ya, gue gituin. Karena lu ngiranya itu jam 2. Iya. Nah pas gue ngomong gitu berhenti lagi, tok berhenti lagi. Gue mikir, ini kalau emaknya Ajis nggak mungkin nih, masa iseng banget gitu kan, malu ngapain ngetok kamar mandi terus nggak jawab. Gue tanya, kemungkinan bocah nih, gue mikir gitu. Tapi aduh, masa bocah sih, masa iseng banget sih bocah gitu. Ya udah gue diem aja 3 kali bunyi lagi, tok, udah tuh bener. Asli. Itu saat itu juga gue langsung gue siram, langsung gue cebok segala macam, gue pakai celana, langsung gue lari, pintu gue buka, lampu gak gue matiin. Lu nggak berceceran tuh. Parah banget sih itu. Ya, pas nyampe atas gue langsung cerita sama Jis kan, Jis itu siapa Jis? Tadi gue udah ketok kamar mandi, nyokap lu iseng banget, gue gituin aja. Kata Jis, ngetok apaan? Itu tadi gue ada ngetok di kamar mandi 3 kali. Kata Ajis, lah itu paling tikus. Ya masa tikus sih Jis? Lu Jis ya, sampai gue salahin Ajis. Lu Jis ya iseng. Kagak, gue dari tadi di sini, gue dari tadi nonton. Tapi kalau lo mikir itu nyokap gue juga kayak nggak mungkin sih kan. Ya nyokap gue kan punya kamar mandi sendiri. Oh punya kamar mandi sendiri ya di dalamnya. Iya makanya gue bilang, ya udahlah. Ajis juga jawabnya brengsek banget sih sumpah. Orang lagi panik terus dia jawabnya, ya nah paling tikus. Iya kalau gua lu takut-takutin kan, takutnya ntar nggak berani main lagi di sini gimana. Ya udah, setelah itu habis Ajis jawab itu ya udah gue nonton lagi, gue udah biasa aja sih. Udah sih itu kejadian pertama. Terus ada lagi nggak? Kejadian kedua. Nah kejadian kedua tuh yang ini Jis. Gue pasti cerita sih ke lu yang kaki tuh lo yang gue bilang. Oh, yang lu ngeliat sosok gitu. Iya, bukan sosok sebenarnya, kaki doang, kaki. Ya dari badan sampai kaki. Nah itu kejadiannya sama tuh sekitar jam 1 sampai jam 2 juga. Gue gak ngerti sih Jis, kenapa gue setiap kesini tuh setiap malam jam 1 jam 2 gue selalu kebelet. Brengsek banget emang. Setelah kejadian itu kan gue jadi takut ya ke rumah Ajis, tapi kebelet ya mau gimana dong. Ya udah gue akhirnya ke bawah lagi gue sendiri, padahal gue sebelumnya udah minta temenin sama Ajis. Waktu itu gue sama Ilham juga ya. Aja gue sama Ilham waktu itu, gue sama Ilham.
Gue pertama minta temenin Ajis, ayo Jis, temen gue ke bawah Jis, gue takut Jis. Ajis kagak mau kan, Iyalah. kagak mau, dia males katanya, kagak, gue males. Ya udah, gue tanya Ilham, ayo temenin gue ke bawah. Sama, Ilham juga males, capek kata, gue capek, udah lu aja sendiri, nggak ada apa-apaan. Ya udah saking kebeletnya, bodo amat lah, gue sendiri aja ke bawah. Ke bawah tuh, sebelum masuk kamar mandi kan, ini posisi kamar mandinya Ajis nih. Ini kamar maknya, ini bangku panjang gitu ya, bangku Kayak panjang. ruang tamu gitu. Iya, bangku panjang cuman ketutupan tembok gitu ya. Ada ya kayak setengah tembok gitu lah. Setengah tembok gitu. Jadi pojok sininya nih, pojok sini ketutupan tembok. Pas gue masuk, sebelum gue masuk gue ngeliat ke bangku itu kosong tuh, nggak ada apa-apa. Ya udah gue masuk, gue feeling gue nih bakal diketok lagi nih. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Ternyata ya nggak ada apa-apa kan. Gue udah alhamdulillah. Jadi balik kamar mandi, astagfirullahaladzim gue bikin. Alhamdulillah, selesai segala macem, gue siram, gue keluar. Nah gue nutup pintunya bukan yang ini pintu misalnya, ini pintu gue nutupnya bukan yang gini, tapi dari belakang kayak gini nih, tep gitu. Oh, tarik dari belakang. Iya, gue tarik gitu, tarik belakang, tep. Nah gue refleks, gue nengok ke samping, tep. Pas gue nengok ke samping, bangku panjangnya tuh kayak ada orang lagi selonjoran gitu, Jis. Asli. Merinding. Dari selonjoran gitu. Kakinya kelihatan gini, kayak kaki orang biasa, selonjoran gitu. Cuman itu bajunya putih. Yang gue cerita lo, bajunya putih, bener bajunya putih. Tapi tuh nggak ngeliat mukanya gitu ya. Nggak ngeliat. Jadi kan ya karena tadi gue cerita yang ketutupan tembok itu, dia selonjorannya tuh palanya. Kalau ada palanya tuh ke tembok ini, kakinya ke sana. Jadi gue cuma bisa lihat kakinya doang. Ya udah, gue lihat kakinya, feeling gue waktu itu mikir, emaknya Ajis ngapain tidur di bawah ya? Maksudnya emaknya Ajis ngapain tidur di luar ya? Nggak mungkin sih. Kalau nyokap gue sih nggak mungkin, itu kan soalnya kayak nyokap gue selalu tidur di kamar. Iya, selalu tidur di kamar kan. Ya udah, gue ke atas, gue cerita sama Ajis, Jis, nyokap lu kok tidur di luar, apalagi berantem sama bokap lu, gue bercanda gitu kan. Soalnya gue nggak tahu Jis, gue nggak tahu itu apa sebenarnya. Kata Ajis, kagak, nyokap gue nggak mungkin tidur di luar, pasti selalu di dalam. Masa sih Jis? Itu tadi gue ngeliat kaki, orang lagi tiduran loh Jis, ada kakinya, itu nyokap lu pasti. Kata Ajis, kagak, nggak mungkin, itu pasti nyokap gue tuh pasti tidur di dalam, nggak mungkin di luar. Terus gue tanya kan, saking gue penasaran ya, tadi nyokap lu pakai baju apa Jis? Gue tanya gitu kan. Kata Ajis, kata lu apa ya? Oh, pakai daster ibu-ibu. Ya, daster ibu-ibu. Ya biasa, ibu-ibu pakai daster. Warna apa Jis? Gue tanya gitu kan. Batik ya? Batik ya? Batik, kata Ajis, batik, daster batik. Daster batik. Yang lu lihat putih lagi. Iya, perasaan yang tadi gue liat putih gitu. Yang itu yang ngetok lagi. Iya, bisa jadi, gue ngerjain gitu Jis. Waduh, gue mikir daster batik, karena tadi yang gue liat putih. Gue tegesin lagi 2 kali. Seriusan lo pakai daster batik, pakai putih kali? Kagak, apaan sih? Orang tadi gue beli makanan mau nyokap gue tahu lah nyokap gue pakai baju apa, kata Ajis gitu. Seriusan lo? Bodoh lah, gue gituin aja, udah bodoh lah. Mainnya udah dia, emang Ajis nanya padahal, emang apa sih Yos? Agak udah bodoh gitu. Gue saking malas cerita karena udah takut. Tapi asli loh, maksudnya selain lu pun ya temen gue, kayak teman kampus gue gitu pun kalau lagi nginep di sini ya kadang suka digangguin juga sama kayak gitu. Bahkan kayak yang komentar itu kan kayak cuma dengar suara gitu kan. Mungkin karena itu gue syutingnya juga malam gitu kan. Ya mungkin kalau logisnya kan takutnya ganggu mereka, jadi mereka mungkin terasa mengganggu, jadi disuruh diem atau gimana kan. Bahkan waktu itu temen gua lebih ekstrim. Gimana itu? Waktu itu temen gua nginep di sini, temen kampus. Itu waktu itu kalau nggak salah lagi ngerjain PI. Penelitian ilmiah. Ya kan gua udah kelar gitu kan, terus dia masih ngerjain, kejar deadline misalnya gitulah. Nah itu posisinya gue tidur duluan. Temen gue tinggal tidur. Dan itu posisinya jendela kamar gue tuh gue buka. Oh ya, jendela yang sebelah tempat tidur ya. Di posisi kamar gue kan jendela dibuka, itu langsung menghadap ke kebun samping rumah gue. Pohon banyak banget itu.
Nah, jadi pas dia lagi ngerjain, tiba-tiba sekitaran jam 2-an gitu, itu ada suara nangis. Terus temen lo gimana nih? Ya udah, terus dia langsung wah dicari tuh siapa yang nangis kan. Ya itu arahnya dari luar jendela men. Paginya tuh anak langsung ngomel-ngomelin gue, Ngomel-ngomel. langsung disalahin, lu kenapa sih tidur kok jendelanya dibuka. Terus setelah itu dia langsung masih kerjain aja? Pokoknya dia pas lagi dengar suara itu dia langsung buru-buru ngerjain sih, karena kan deadline. Ngerjain saya pura-pura kayak nggak terjadi apa-apa. Ya udah langsung ya udah tidur, besok paginya langsung ngomel-ngomelin gue tuh anak. Aduh. Lu ngomong-ngomong ketawa aja sih, inget ya sih lu yang waktu itu kita Yang mana? yang lagi rame itu ada siapa aja ya? Ada sekitar 6 orang ya teman-teman SMA kita. Oh, yang lagi pas main werewolf. Nah, iya main werewolf tuh. Udah, ya kan pada tahu kali ya main werewolf tuh kayak gimana, serunya kayak gimana. Ketawa-tawa main werewolf kan ya gimana ya, berisik, pasti berisik kan karena ngadu bacot lah ya istilahnya main werewolf kan, nembak werewolfnya siapa. Nah, gue inget banget tuh kita lagi ketawa kenceng banget tuh rame-rame karena seru banget mainannya, sumpah seru banget sama bocah SMA. Kita main ketawa kenceng banget. Nah setelah kita ketawa, Selang berapa detik gitu. selang berapa detik tiba-tiba ada yang ketawa, suaranya tuh cewek. Dan di situ nggak ada cewek. Iya, suaranya tuh sama kayak dari luar jendela. Luar jendela. Cewek, dan di situ benar-benar gak ada cewek. Orang kita cowok semua kan. Cowok semua. Gak mungkin nginep di sini ada cewek. Itu habis padahal kita kartu masih dibagiin, main werewolf kan kartu masih di lantai. Itu gara-gara suara ketawa kita dengar semua, langsung pada ke kamar, langsung pada naik ke kasur tuh, nemen-nemen buset tumpuk-tumpukan di kasur, bayangin aja. Pada takut langsung, lampu dinyalain, udah. Parah sih itu. Tapi gue punya cerita juga nih, maksudnya asal usul ya gue nggak tahu ya sosok itu atau bukan yang ganggu ya. Tapi ya dulu di pojokan rumah gue itu kan ada kebun, ada kayak pohon Pojokan. gede. Pojokan mana nih? Yang sebelah sana, yang sebelah kiri. Oh iya. Ada pohon gede. Nah, jadi di situ gue dengar cerita. Aduh, kata lagi. Nah, di situ gue dengar cerita dari tetangga-tangga gue, katanya yang sebelum tinggal, ya gue sebelum tinggal di sini lah gitu. Dia udah sempat tinggal di sini, jadi dulu katanya di pohon itu ada yang gantung diri. Cewek. Ya, nggak tahu sih. Ya gue nggak tahu sosok itu atau bukan ya, tapi ya belum lama pun kan di samping rumah gue sekarang udah dibangun kontrakan. Kos-kosan lah ya, petak ya itu. Petak-petakan gitu. Nah, yang tinggal di situ bisa ngelihat. Bisa ngelihat. Terus Apanya? Dia malam itu lagi gue merinding. Malam dia ya namanya bisa naluri, punya ilmu kayak gitu, kayak punya kelebihan. Itu dia dengar suara nangis malam tuh. Ya karena dia orangnya punya kelebihan, mungkin udah terbiasa. Ya udah dia keluar kayak nyariin gitu dari mana nangisnya. Dia bilang suaranya cewek tapi Cewek itu ya berasal dari pohon itu. Nah terus dia ngeliat itu katanya kuntilanak merah. Gue lupa ya, gue berhenti gue sumpah. Gue nggak bohong aja. Kuntilanak merah. Gue takut gue. Lupa. Dan itu ya mungkin ya gue nggak tahu istilahnya dia interaksi atau gimana ya. Pokoknya gue diceritain lah, katanya dia itu meninggalnya pas lagi hamil. Iya. Dia maksudnya dia cerita nih sama lu. Iya, cerita sama gue. Terus dia interaksi gitu. Ya gue nggak tahu, pokoknya dia interaksi atau gimana, pokoknya gue diceritain katanya iya dia itu meninggalnya pas dia lagi hamil. Ya gue nggak tahu ya itu yang gantung diri atau gimana, kan gue nggak tahu, pokoknya dia ceritanya kayak gitu aja. Kuntilanak merah, lu bayangin. Pas serem banget ini. Enggak. Parah sih. Dan kalau gue baca-baca pun kayak di internet segala macem, kuntilanak itu ya istilahnya kan suka kayak gendong bayi gitu. Itu mungkin ya
apa ya, meninggalnya pun kalau gua rasa ya kayak lagi ngandung Bisa atau jadi. gimana kan. Bisa jadi. Tapi kuntilanak merah ya. Kan kuntilanak itu kan ya gini ngomong kuntilanak. Ini jujur aja kita syuting jam berapa nih? Jam 1:30. Jam 1:30. Dan ini benar-benar malam Jumat ini malam Jumat. Jujurnya merinding tapi karena ya seru ya. Kuntilanak merah. Kuntilanak kan ada tingkatan nih kalau nggak salah. Iya. Mungkin merah termasuk yang tinggi juga. Iya, ya, paling tinggi sih. Soalnya kan setahu gue dengar dari orang terus nonton YouTube juga, jin atau setan atau segala macam tuh untuk menunjukkan ke manusia dia harus ini juga Jis, harus punya ilmu juga. Jadi kayak jin kecil, iblis setan kecil itu nggak bisa nunjukin ke manusia, yang bisa nampakin ke manusia tuh dia harus ilmunya tinggi ilmu juga, tinggi. kayak manusia juga. Serem banget sih emang. Aduh. Terus dari situ lu punya cerita lagi nggak nih? Ya, jadi sebenarnya kan cerita gue di sini, gangguan di sini tuh sebenarnya banyak banget, Jis. Yang gue ceritain lo juga banyak Ya, banget. banyak. Cuma gue cerita ke subscriber lo yang serem-serem aja. Iya, boleh lah. Nah, Karena ini- durasi juga. Iya. Ini satu cerita yang menurut gue paling serem, Jis. Ceritanya udah gue ceritain ke Ajis. Yang waktu itu yang beli makan. Oh, Itu- itu lagi tidur. Itu wah, gue sampai sekarang tuh masih bayang-bayang. Jadi ceritanya kan waktu itu hari gue udah kuliah apa SMA ya? Oh, gue udah kuliah semester 1. Nah, semester 1 itu gue masih banyak SKS tuh, gue 17 SKS, 19 SKS apa. Nah, gue ada tuh satu hari full. Jadi dari jam 8, kelas dari jam 8 sampai jam 7 malam kalau nggak salah. Ya. Itu gue full banget tuh kelas jam 8 sampai jam 7 malam. Nah, dari jam 7 malamnya itu gue udah rencana sebenarnya. Udah kontak-kontakan sama Ilham juga. Gue mau nginep rumah Ajis tuh Rabu malam Kamis. Ya udah, gue langsung ke rumah Ajis dong. Ilham udah duluan. Nah, gue karena gimana ya? Karena gue capek juga ya, kuliah dari pagi sampai sore, sampai malam lah hitungannya. Gue ketiduran tuh di rumah Ajis. Gue ketiduran, tidur duluan. Gue nggak bilang sih tidur duluan. Gue pas rebahan tiba-tiba tidur. Nah, itu gue lupa jam berapa gitu. Gue kebangun. Jadi tuh gue kalau tidur jam 9 nih, Cis. Gue nggak tahu tidur jam berapa. Pokoknya gue kalau tidur pagi nih jam 9 jam 10 pasti gue jam 1 bangun. Mau dimanapun, nggak tahu gue kenapa. Tapi maksudnya kalau iya gue juga denger ya, ini percaya nggak percaya kalau misalkan tengah malam kebangun katanya sih ada yang ngeliatin kan. Iya, bisa jadi gitu. Gue juga pernah denger itu. Tapi gue nggak tahu kenapa. Gue juga nggak percaya sih. Kan semenjak kuliah kan gue tidur selalu jam di atas jam 12, nggak pernah di jam 9. Tapi dulu waktu SMA tuh gue tidur jam 9, jam 10 pasti bangun jam 1, jam 2 tuh gue bangun. Nah, ini pas di rumahnya Ajis gue bangun tuh, tapi gue nggak ngeliat jam. Karena jam di rumahnya Ajis tuh, jam di kamarnya mati. Gue nggak ngeliat jam. Jadi gue tidur, ini kan misalnya kasurnya Ajis nih. Sebenarnya kasurnya Ajis tuh ngadep sana ya, Ajis ya. Cuman karena kita supaya muat banyak, kita tidurnya ke sana. Tidurnya miring lah. Tidur miring. Gue kayak itu inget banget tidur di pojok, dekat tembok. Ini kan tembok di sini nih, sini tembok. Gue tidur, gue ngadep sini. Ya udah, gue pas bangun gue ngadep sini, ngadep ke sono. Pas bangun, tiba-tiba, gue nggak tahu gue masih ngelindur tuh. Ini kejadian yang paling serem menurut gue sih. Tiba-tiba, nih di pojok, ini kan kasur, ini pintu, ini pojok pintu ya, pojok itu ada Ilham lagi ngeliatin gue. Ini ngeliatinnya kayak Ngeri gitu sih aja, anjing kalau gua. kayak gitu aja. Gue tanya ya, gue ngelindur, Am lo ngapain sih Am kayak gitu Am, jangan iseng lah Am, gue ngantuk Am. Dia tetap ngeliatin gitu. Am lu gila lu Am, sumpah Am, gue takut Am, jangan kayak gitu-gitu Am. Ya udah, gue diem tuh, saking ngantuknya gue tidur lagi guys. Gue nggak mikir tuh, iya bodo amat lah nih anak iseng banget kan. Gue diemin nih, gue tidur. Nah, gue bangun tuh jam 10-an. Jam 10-an gue bangun. Besok paginya tahu-tahunya. Ini brengsek banget sih emang anak. Ini anak emang suka ngisengin gitu kan. Jam 10-an gue tanya ke Ilham, Am, lu ngapain sih Am tadi malam Am ngeliatin gue kayak gitu? Anjir, gue sumpah takut banget. Karena emang pandangannya Jis ya, kalau lu tahu Jis, pandangannya bener-bener
serem Jis, pandangannya kosong terus ngeliatin gue gitu. Sinis itu apa gimana? Kosong, Oh kosong. kosong. Kayak orang lagi bengong. Iya, kayak orang lagi bengong, tapi ngeliatin ke gue. Dan itu tuh pandangannya tuh ke mata gue, nggak tahu kenapa tuh ke mata gue. Tapi yang lu lihat itu sosok Ilham, bener-bener Ilham. Bajunya sama, aduh gue, bajunya sama, itu tingginya sama, bener-bener Ilham. Gue cerita kan sama Am, lu ngapain sih Am tadi malam kayak gitu Am? Gue takut Am, lu pandangan lu kosong kayak gitu, gue kira lu kesurupan. Nah, gue kaget ya, Iam ngomong apa? Apaan sih tadi malam? Pas lu tidur, gue tuh beli makan sama Ajis di depan beli nasi goreng. Oh. Gue bilang, brengsek lu Am, sumpah lu, demi apa lu Am? Kata dia, iya bener gue sama Ajis beli nasi goreng ke depan. Tapi maksudnya lu di situ lu bisa pastiin kalau itu lu nggak mimpi atau ngimpi. Nggak mimpi, sumpah Ajis nggak mimpi. Gue tuh nyadar banget gue bangun. Nggak mungkin, gue tuh mimpi nggak mungkin sama kejadiannya ya. Gue mimpi selalu misalnya gue lagi di Arab gitu, tapi ini bener Lagi di Arab. Kenapa lagi di Arab? ya kan contoh ya, gue soalnya mimpi tuh nggak pernah letaknya tuh sama, ini kayak kasur lu misalnya gitu, nggak selalu gitu. Gue ini bener-bener bangun gue, dan gue lihat tuh Ilham, bener-bener Ilham. Anjir. Posisinya itu kan gue lagi beli makan sama dia pas lagi tidur. Lagian brengsek banget ya, anak beli makan udah tau gue takut tidur ditinggal sendiri. Ya lu tidur mau gimana anjir, lu kan kayak gua kan kasihan lu baru balik kuliah kan capek ya, mau gua bangun kan nggak tega juga. Iya Ya, sih. kondisi lapar, gua malam lapar udah gua tinggalin aja. Emang dia anak-anak kadang-kadang suka malam suka beli makanan keluar, tapi itu sumpah ya, pandangannya kosong Bajis. Ilham pandangannya kosong, waduh. Itu bukan pandangan pertama. Itu sih kejadian paling serem kalau dari gue tuh. Sampai sekarang gue masih inget pandangannya Ilham waktu ngeliatin gue pas itu. Sampai sekarang nih, Asli. gue masih inget banget. Dan setiap gue keluar mandi di rumah gue tuh selalu takut aja gitu tiba-tiba ada Ilham muncul. Serem sih, sampai sekarang gue masih inget banget tuh di sini tuh. Terus ada lagi nggak? Udah sih itu paling serem sih Jis. Udah. Final banget sih itu. Guys. Nah tapi nih ngomong-ngomong soal yang tidur ditinggal, gue juga punya kejadian yang hampir mirip. Ini teman kuliah gue. Jadi waktu itu kita rame-rame lah, waktu masih awal-awal kuliah kalau nggak salah. Kita main ke rumah gue. Ini posisinya siang. Buset. Ya, terus Siang. Nah, adalah satu orang dia tidur. Nah itu ya udah kayak tidur, masa mau dibangunin kan udah kan nggak enak ya. Ya udah anak-anak pada lapar kan. Udah akhirnya kita semua tuh beli makan, nyari makan misalnya gitu. Nah katanya nih dia pas lagi tidur. Nah jadi kan posisi dia tidur, kakinya itu ke ujung apa ya, kayak ya kayak yang lambai gitu lah. Ngatung. Soalnya kan kasurnya madep sono tapi dia madep sono. Nah, jadi ngatung. Nah katanya itu dia ngerasa digoyang-goyangin kakinya. Kayak seriusan? Dan pas dia melek, itu anak kecil aja. Seriusan? Iya. Anak kecilnya bentuknya gimana? Ini cerita. Iya, gua nggak tahu lah. Pokoknya dia bilang katanya anak kecil. Oh dia bilang anak kecil. Anak kecil. Nah itu dia langsung gitu, balik badan gitu. Udah tuh, dia nangis. Nangis. Seriusan? Nangis. Anak kecilnya cewek apa cowok? Enggak, malah temen gue yang nangis. Oh, temen lu? Temen gue nangis saking takutnya. Terus pas gue balik kan kaget kan. Ini anak kenapa nangis gitu kan. Pas dia cerita katanya anjir digoyang-goyangin asli. Nangis tapi nangis. Itu masalahnya itu siang-siang nih. Iya sih. Tapi itu nggak ini Jis. Gangguan gitu nggak mikir waktu Iya siang sih, benar malam. juga sih kayak. Iya itu ekstrim juga sih ini. Ekstrim loh. Digoyang-goyangin. Iya. Maksudnya kelihatan sosok lo yang gue kalau nggak kelihatan mah biasa aja sebenarnya. Biasa sama Ajis. Ya mungkin itu sih cerita dari teman-teman gue. Nah, lu ada cerita tambahan nggak? Udah sih itu aja. Udah ya? Epic yang terakhir udah. Final banget. Ya, tutup ya. Iya. Yaudah, mungkin segitu aja dari Kamis Horor episode ke-11. Buat kalian yang punya cerita serem, nanti bisa DM gue aja langsung ke Instagram gue, nanti
Kalau misalkan cerita kalian seru dan serem, nanti bakalan gue bacain di next episode gitu lah. Atau kalau misalkan ya kalian masih di daerah Jabodetabek ya bisa lah gue samperin, kayak kita ngobrol-ngobrol bareng di Kamis Horor. Terus oh ya, gue minta tolong dong lu buat bilang ke yang nonton jangan lupa subscribe gitu lah. Ya pokoknya jangan lupa subscribe, like and share videonya Mas Jembros official. Share aja ke teman-teman lu, share juga ke teman-teman lu yang suka horor. Jangan lupa subscribe, dukung Ajis mengalahkan Atta Halilintar. Wih, jangan nonton doang. Iya. Jadi viewersnya udah puluhan ribu tapi Subscribernya masih kecil. Subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Anjay. Kata boy. Ya udah mungkin segitu aja lah dari Kamis Horor episode ke-11. Thanks for watching this video and see you. Bye bye.